Apa kata Rasulullah? Lau yu'tan nasu bida'wahum. Sekiranya, seandainya semua pengakuan, semua tuduhan, semua dakwahan manusia dikabulkan. Kalau diterima tentu diterima, tapi dikabulkan belum. Kalau ada orang mengklaim menuduh ini hak dia dibegini ke seorang hakim, terima tapi belum dikabulkan. Kalau sekiranya dia mengabulkan semua klaim, semua tuduhan, apa yang terjadi? Ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum. Maka pasti akan banyak orang menuduh, mengklaim bahwa dia menguasai harta orang lain dan darah orang lain. Itu dalam surah An-Nur ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yarmunal muhsanat, orang-orang yang menuduh perempuan baik-baik berzina, summa lam ya'tu bi arba'atin syuhada, kemudian dia tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, bagaimana hukumannya? Fajliduhum jaldatan samanina jaldatan, maka pukullah, jeralah, cambuklah sebanyak 80 kali cambukan. Jadi kalau ada orang menuduh-nuduh perempuan berzina, kemudian tidak mampunya mendatangkan saksi, bukti, maka orang yang menuduh tadi pertama dicambuk 80 kali. Apakah itu saja? Tidak. Wala taqbalu lahum syahadatan abadan. Dan jangan diterima kesaksian dia selama-lamanya. Berarti dia melakukan fitnah karena tidak mampu mendatangkan bukti. Apakah itu saja? Diklaim juga oleh Allah, wa ulaika humul fasiqun. Orang-orang yang menuduh perempuan yang berzina tadi enggak mampu mendatangkan 4 orang saksi, maka dia juga termasuk orang-orang fasik. Apa itu orang fasik? Orang-orang yang suka melakukan perbuatan dosa. Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol Ya Nabi salam alaika ya Rasul ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita hormati alim ulama jadi pandai sudut bendang dalam negari. Kita hormati bapak pengurus masjid dan jajarannya. Kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik kami yang kami cintai. Pada pagi ini, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan subuh berjemaah hari ini. Semoga dengan kehadiran kita, rajinnya kita melaksanakan salat berjemaah, semoga dengan itu Allah panjangkan umur kita, Allah sihatkan badan kita, Allah tetapkan keimanan kita, dan Allah berkah dan luaskan rezeki kita hendaknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam hendaknya selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini mohon izin kepada guru kita. Maklumlah nanti kalau ada salah dan janggal, maklumlah umur baru setahun jagung, darah baru setampuk pinang. Kalau ada dalam pembahasan bekon tak sesuai pada tampaknya, mohon dimaafkan. Bapak ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini kita diamanahkan membahas hadis arba'in yang ke-33 atau ke-33 berkenaan dengan
orang yang menuduh wajib mendatangkan saksi dan bukti. Kemudian orang yang dituduh kerjanya hanya satu, bersumpah. Ini adalah rambu-rambu yang diajarkan oleh Nabi kepada orang yang akan menyelesaikan sengketa, persoalan-persoalan, aduan-aduan. Kalau ada orang yang mengadu kepada seorang hakim, misalnya seorang qadi, aduannya kok mengaku-ngaku kok jangan langsung diterima. Tapi dia harus, kalau misalnya begini, wahai hakim, rumah si fulan itu adalah rumah saya, maka hakim nggak boleh memutuskan langsung diputuskan ambillah kalau rumah awak, ambil saya, tidak begitu. Kalau benar rumahmu, mana buktinya? Nah, itu adalah rambu-rambu, tidak langsung memutuskan. Nah, inilah yang akan dibahas oleh hadis-hadis yang ke-33 ini. Bapak Ibu yang berbahagia, kita masuk kepada hadisnya. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Hadis ini dari Ibni Abbas, semoga Allah meridainya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah apa kata Rasulullah? Law nasu bid'awah. Sekiranya, seandainya semua pengakuan, semua tuduhan, semua dakwahan manusia dikabulkan. Kalau diterima tentu diterima, tapi dikabulkan belum. Kalau ada orang mengklaim menuduh ini hak dia begini ke seorang hakim, terima, tapi belum dikabulkan. Kalau sekiranya dia mengabulkan semua klaim, semua tuduhan, apa yang terjadi? Ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum. Maka pasti akan banyak orang menuduh, mengklaim bahwa dia menguasai harta orang lain dan darah orang lain. Ini berbahayanya ini, sebagaimana kita contohkan tadi Bapak Ibu Saudara. Kalau misalnya awak tinggal di rumah awak misalnya, tiba orang ngaku-ngaku, ikut rumah kecilnya. Kalau langsung dia diambil alih, itu berbahaya. Ini menunjukkan syariat melindungi diri, harta, juga memberikan keadilan. Jadi kalau ada orang mengaku-ngaku tadi, seorang hakim tidak boleh langsung menolak. Itu juga zalim dia. Tapi dia kalau kalau benar milik dia harus mendatangkan bukti. Kita lanjutkan dulu hadisnya. Walakinal bayyinata 'alal mudda'i wal yamina 'ala man ankar. Kalau benar milikmu apa yang kamu tuduh, dan benar apa yang kamu tuduh, tolong datangkan bayinah. Bayinah itu adalah tolong jalian. Kalau memang itu milik kamu, jelaskan. Bayyana yubainu, jelaskan. Maka bayinah ini diberikan makna oleh ulama adalah bukti dan saksi. Kemudian kalau orang yang mengingkari, misalnya yang dituduh, hendaknya bersumpah. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam hal ini sebelum kita lebih lanjut, untuk bayina, untuk saksi ini bukti, itu kalau misalnya di syariat Islam itu tidak ada 5. Yang pertama, pengakuan. Misalnya si fulan telah berutang kepada saya contohnya, lalu diakui oleh si fulan benar saya telah berutang, berarti itu adalah akurat. Kemudian ada lagi namanya saksi, bukti kesaksian. Nah, yang pertama bukti pengakuan, saksi pengakuan. Yang kedua adalah bukti kesaksian. Yang ketiga adalah bukti surat, surat menyurat. Kemudian yang keempat adalah sumpah. Yang kelima qarina, ada indikasi-indikasi. Kata ulama, bukti-bukti ini Bapak Ibu Saudara itu banyak sesuai dengan apa objek dakwaannya dan apa mudarat-mudarat yang disebabkannya. Misalnya secara umum begini. Secara umum ada 4. Yang pertama contohnya,
Kalau yang berkenaan dengan saksi dituduh orang berzina, maka seseorang harus mendatangkan 4 saksi. Kalau ada misalnya orang, misalnya si A itu berzina, kalau benar dia berzina, siapa saksinya? Maka dia harus mendatangkan 4 orang saksi. Jadi menuduh orang berzina ini tidak gampang, Bapak Saudara. Itu dalam surat An-Nur ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yarmunal muhsanat, orang-orang yang menuduh perempuan baik-baik berzina, summa lam ya'tu bi arba'atin syuhada, kemudian dia tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, bagaimana hukumannya? Fajliduhum jaldatan samanina jaldatan, maka pukullah, jeralah, cambuklah sebanyak 80 kali cambukan. Jadi kalau ada orang menuduh perempuan berzina, kemudian tidak mampunya mendatangkan saksi bukti, maka orang yang menuduh tadi pertama dicambuk 80 kali. Apakah itu saja? Tidak. Wala taqbalu lahum syahadatan abadan, dan jangan diterima kesaksian dia selama-lamanya. Berarti dia melakukan fitnah karena tidak mampu mendatangkan bukti. Apakah itu saja? Diklaim juga oleh Allah, wa ulaika humul fasiqun, orang-orang yang menuduh perempuan yang berzina tadi enggak mampu mendatangkan 4 orang saksi, maka dia juga termasuk orang-orang fasik. Apa itu orang fasik? Orang-orang yang suka melakukan perbuatan dosa. Bapak-bapak, ibu, saudara yang berbahagia, untuk saksi menuduh orang berzina maka harus mendatangkan. Ini yang dilakukan oleh seorang hakim. Yang kedua, saksi bagi orang yang menuduh pembunuhan atau kejahatan. Kalau ada sepulan misalnya, si A misalnya menuduh si B melakukan pembunuhan, melakukan pencurian, dan melakukan misalnya Pak Jago minum khamar saya karajo, pokoknya tuduh-tuduhan seperti itu, maka dia wajib mendatangkan 2 orang saksi. 2 orang saksi. Itu ada firman Allah dalam surah At-Talaq ayat 2. Wa asyhidu dzawai adlin minkum, maka datangkanlah 2 orang saksi sebagai buktinya di antara kalian, wa aqimas syahadata lillah, dan hendaknya kalian menegakkan kesaksian karena Allah. Saksi yang dimaksud di sini adalah 2 orang laki-laki yang adil. Termasuk yang pertama tadi 4 orang laki-laki yang adil. Jadi kalau ada kita misalnya ada orang menuduh misalnya si A bahwa si B itu melakukan pembunuhan atau melakukan pencurian. Kalau benar dia itu adalah melakukan pembunuhan, melakukan pencurian, apa buktinya? Ditanya buktinya, berapa orang saksinya? Karena di antara bukti itu ada saksi, ada pengakuan, kemudian juga ada kerina-kerina yang lain. Bapak Ibu yang berbahagia, itu 2 orang saksi. Kemudian kalau misalnya berkenaan dengan harta, misalnya pinjam meminjam, sewa menyewa, bagaimana? Berapa orang saksinya? Saksinya juga boleh 2 orang. Kemudian dan juga boleh 1 laki-laki, 2 perempuan. Si laki-laki, 2 perempuan. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Wastashhidu syahadaini mir rijalikum, hendaknya dipersaksikan 2 orang laki-laki di antara kalian. Walam ya'tuna rajulaini, kalau sekiranya tidak bisa mendatangkan 2 orang laki-laki sebagai saksi, farajulun wal mar'atani, maka boleh 1 orang laki-laki, 2 orang manusia. Mana yang kita mimman yardauna, di antara mereka yang saksi ini yang engkau ridai. Bapak Ibu yang berbahagia, itu yang ketiga. Yang keempat, kalau misalnya saksi berkenaan dengan tidak banyak diketahui oleh laki-laki misalnya, yang khusus terjadi pada perempuan, maka ini boleh menggunakan saksi perempuan. Misalnya masalah masalah melahirkan, masalah menyusui,
masalah keperawanan, pokoknya yang hanya khusus akan banyak diketahui oleh wanita, maka kesaksian wanita boleh dilakukan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian dari yang umum yang 4 yang kita sebutkan tadi, kita ambil contohnya satu contoh. Siapa namanya pinjam meminjam, hutang piutang misalnya. Kalau ada misalnya orang mengklaim, menuduh, misalnya mengadu kepada hakim atau orang menyelesaikan sengketa, maka caranya adalah ketika ada masalah hutang piutang, 2 keadaan secara umum. Yang pertama, keadaan pertama, adanya perbedaan antara yang berhutang dengan yang dihutang, bahwa adanya transaksi hutang piutang. Kata si A, si B ku berhutang. Kata si B, ampun ada berhutang loh. Berarti adanya perbedaan antara hutang piutang. Transaksi hutang piutang. Dalam kasus seperti ini, maka orang yang menuduh si B berhutang, maka dia harus memberikan bukti. Kalau si B berhutang, A buktinya. Apa bukti? Bukti itu bisa nyakui oleh yang berhutang, kemudian mas sure-sure. Maka risiko kita Pak Ibu Saudara supaya tidak baca ka awak bisu kan meminjam piti orang dicatat. Mas surenya bukti-buktinya mah. Sesudah itu apa lagi? Saksinya siapa? Kalau hutangnya gadang orang bisu kapan perlu Pak Ibu Saudara harus ada saksi. Kalau lah 10 juta ada saksi, ada surat dan lain sebagainya. Kalau misalnya orang yang menuduh si A tadi tidak mampu mendatangkan bukti, walaupun nyobana-bana berhutang misalnya, tapi buktinya tidak ada, maka hakim tidak bisa menilai. Kalau misalnya dibawa misalnya di mahkamah, maka kalau tidak ada bukti dalam kaedahnya, kullu da'wa bila bayyinatin fahiya batil. Semua dakwaan, semua tuduhan tanpa adanya bukti dia batal atau batil. Jadi tidak diterima oleh seorang hakim. Maka kalau nggak ada bisa menjelaskan bukti kalau si B ini berhutang, tidak bisa. Walaupun pada kenyataannya dia berhutang, tapi kalau tidak ada bukti-buktinya, itu hakim tidak bisa memutuskan. Jadi kaedahnya setiap ada dakwaan, tidak ada bukti, itu batal. Illa in aqarra, kecuali ada pengakuan dari mudda'a alaih. Kecuali nanti kalau ada pengakuan si A si B berhutang, si B berhutang, kemudian diakuinya kalau nyoba benar-benar berhutang. Tapi kalau tidak nyakui bukti tidak ada, maka ketuduhan itu tidak diterima. Bapak Ibu yang berbahagia. Kemudian kondisi yang selanjutnya, misalnya kondisi yang kedua secara umum adalah adanya perbedaan tentang transaksi hutang piutang ada, tapi yang menjadi masalah hutangku lunas atau alun. Kan ada yang beritahu antara lunas bayi atau alun. Kalau sekiranya yang menuduh, misalnya si A misalnya menuduh si B tadi, dia mampu mendatangkan bukti, aku misalnya ada akuntansi misalnya berhutang, maka kemudian si B tidak mampu menunjukkan bahwa dia melunasi hutangnya, maka yang benar itu adalah yang menuduh, karena dia mampu mendatangkan bukti-buktinya, akuntansinya. Kemudian kalau terjadi perbedaan, misalnya yang menuduh ada buktinya aswal lunas berhutang, yang dituduh ala dulu bukti aswal dulu akuntansinya lunas, maka yang didahulukan adalah yang akuntansinya lunas tadi. Karena pada hakikatnya pasti yang kedua. Bapak Ibu yang berbahagia. Kemudian selanjutnya kalau masalah hutang piutang ini, kalau misalnya terjadi keraguan, yang berhutang ragu antara dibayinya, yang dihutang pun ragu. Jadi terjadi keraguan, maka kembali kepada asalnya itu bahwa si B tadi berhutang. Bapak Ibu yang berbahagia. Maka seorang hakim, seorang memutuskan sengketa ini tidak gampang. Termasuk yang kita contohkan yang pertama tadi, masalah rumah. Kalau ada orang menuduh-nuduh rumahnya yang ditinggalkan oleh si fulan itu adalah rumahnya,
maka ma buktinya. Kalau kiranya dia tidak mampu mendatangkan bukti, maka tuduhannya tidak diterima. Tapi kalau sekiranya dia mampu mendatangkan bukti, adu sure-sure dinyo, adolo saksi, sementara kita nan tinggal di rumah tu, ndak ada sure-sure tu bu. Walaupun itu adalah cuma orang gaib awak, tapi orang yang kamu nuntut go, ada sure-sure dinyo, adolo saksi. Maka hakim memutuskan yang punya rumah tu bukan awak nan tinggal, tapi orang nan menuntut. Jadi maku sure-sure rumah kalau ndak ada kini selesai capek. Tapi kalau misalnya tidak mampu mendatangkan bukti orang yang menuduh, maka pada hakikatnya orang yang dituduh tidak perlu membuktikan, nya cukup bersumpah. Jadi kalau yang dituduh dia tidak perlu membuktikan, dia cukup bersumpah. Demi Allah, ikut rumah ambo diagian diranggai ambo. Mode tu seorang hakim sudah bisa menerimanya. Kalau dia tidak mampu, orang yang menuduh tidak mampu mendatangkan bukti. Bapak ibu yang berbahagia. Cuma yang menjadi persoalan kini begini. Dua sure yang menuduh adalah sure cie. Bukti-bukti adalah kesaksian. Awak nan dituduh adalah sure-surenya. Itu makanya melakukan pengkajian. Ini yang lebih berbahaya, apalagi hari ini kalau orang-orang buat sure, kan bisa sih sure-sure kau yang buat ya. Maka kita hati-hati. Itu ada namanya kesaksian dan lain sebagainya. Bapak ibu yang berbahagia, itu menunjukkan banyak persoalan. Kita masalah harta, masalah rumah, masalah yang lain, kita penting memperhatikan surat-surat kesaksian dan lain sebagainya. Kecuali kata Imam Nawawi misalnya, Bapak Ibu Saudara, klaim atau tuduhan anggapan yang tidak perlu kesaksian adalah beberapa. Misalnya orang-orang laki-laki yang sudah balik, dia menuduh dirinya sudah mimpi basah, kan anggap diri itu tidak perlu kesaksian, langsung diterima. Misalnya seperti itu. Jadi anggapan-anggapan, klaim-klaim seperti itu sudah cukup diterima tanpa memerlukan bukti. Kemudian yang kedua adalah yang tidak perlu membuktikan adalah ada seseorang yang menganggap dirinya sulit membayarkan hutang. Hutang ko yo bari amu membayarnya. Maka kalau dia merasa bari itu menganggap dirinya, mengklaim dirinya bari, maka itu cukup diterima tanpa memerlukan bukti-bukti. Kalau yo banse buktinya, kan tak perlu itu. Kalau tak tahu orang bayi buktinya, tak perlu. Cukup dia dengarkan saja. Kemudian juga misalnya meninggalkan sholat. Kamu sudah sholat? Sudah. Di mana kamu sholat? Tidak ada nampak di masjid sembahyang no. Contoh mereka itu, ambo sembahyang di rumah. Cuba buktikan kalau yo sembahyang di rumah, tidak perlu. Maka kalau hal-hal yang seperti ini kata Imam Nawawi, misalnya berkenaan sholat, kalau ini Allah bersaksi, menjelaskan, mengklaim dirinya adalah sembahyang, itu adalah cukup. Bapak ibu yang berbahagia, termasuk masalah zakat. Kalau ada orang bertanya, mengklaim dirinya, mendakwahkan, ambo keluar zakat. Jadi awak yang mentun tidak perlu juga misalnya buktinya tidak perlu. Dia lah mengklaim, berarti itu sudah cukup. Nanti perlukan bukti kalau orang fakir miskin menuntut. Tidak ada apa tu mengeluarkan zakat, baru nanti. Tapi kalau tidak ada persoalan. Bapak ibu yang berbahagia, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Ini juga menjadi pedoman bagi kita memutuskan persoalan. Jangan mudah kita menerima kaduan-kaduan orang, modeko dan lain sebagainya. Apalagi masalah-masalah pusako dan lain sebagainya. Maka hari ini kalau misalnya kita membangun rumah, kemudian tanahnya tu alun jaleh besok kalau ada orang menuntut, kemudian setelahnya menuntut ternyata tanah di rumah awak bangun tu adalah rumahnya, makanya berhak ngambil tanah langsung jo bangunannya. Makanya rumah yang perlu setelah bangunan sureknya, maka tanah ko perlu pula sureknya. Karena besok cara membawa rumah awak ke tanah orang. Maka ini perlunya surat-surat, saksi-saksi. Misalnya kalau dalam surat misalnya kan di situ juga tertulis juga saksi.
Yang punya ini, yang menjual ini, yang membeli ini, sia saksinya kan ada di bawah itu saksi tertulis. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan Bapak Ibu Saudara. Ada ibu yang bertanya Bapak, yang setahu kalau bisa mau jawab, kalau enggak PR dulu. Ada enggak Bu? Ada. Mungkin barangkali itu yang bisa kita sampaikan Bapak Ibu Saudara. Karena ilmu tabate namanya jangkauan panjang. Tapi ini sekali lagi ini adalah pedoman bagi orang memutuskan. Sebelum dia memutuskan kaduan-kaduan itu jangan langsung diterima. Kalau misalnya langsung diterima berbahaya. Termasuk masalah darah tadi. Hakim, si fulan itu darahmu nyambil aja. Kalau langsung dikabulkan berbahaya. Kalau benar darahmu diambilnya, kamu benar darahmu ada padanya, buktinya. Seperti yang kita sebutkan tadi. Demikian, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habib